Keluar kau, Sari! Akulah pembunuh ayahnya. Halo pencinta film jadul, berjumpa lagi dengan channel Bas Film. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film silat yang berjudul Raja Wali Sakti, di mana aktor laga Adven Bangun untuk kali pertamanya bermain film. Dan jangan lupa untuk memberi like, share, komen pada video ini. Terima kasih. Suatu tempat, Dirgantara Putra alias Tara yang sudah memperdalam ilmunya di bawah bimbingan seorang guru. Suatu malam, gurunya tersebut membuka tabir siapa dirinya. 20 tahun sudah sejak kutemukan kau tergeletak di dasar jurang sana. Orang tua tersebut lalu memberikan sebuah kalung yang bisa membuka petunjuk dari masa lalu Tara dan meminta pemuda tersebut untuk turun gunung. Kini sudah saatnya kau turun ke dunia ramai. Mudah-mudahan benda ini akan membuka tabir masa lalumu. Terima kasih, Guru. Sementara itu di sebuah desa, sekelompok begundal mengganggu para gadis desa yang sedang berada di sungai. Salah satu gadis berusaha melawannya dan ia pun berlari menjauhi para begundal tersebut. Tara yang kebetulan berada tak jauh dari mereka kemudian menolong gadis tersebut dan berhadapan dengan ketiga begundal. Rupanya kawanan tersebut adalah anak buah dari Mandar, tuan tanah kejam dan serakah. Mereka adalah orang-orangnya si Mandar, Siapa dia? tuan tanah yang kejam. Melihat kedatangan ketiga anak buahnya babak belur, Mandar menjadi emosi. Ia pun berniat mencari centeng baru yang lebih jago. Tapi pemuda itu, Tuan. Diam! Umumkan, aku mencari centeng-centeng baru. Perintah Tuan Mandar segera dilaksanakan. Singkat cerita, sayembara pun digelar. Jago-jago silat berkumpul untuk mengikuti pertarungan demi pertarungan menjadi seorang centeng. Lamar pertama, Gibar melawan Buang. Pertarungan pun dimulai. Para jago-jago silat itu saling menyerang dan mengalahkan dengan ilmunya masing-masing. Nampak juga kehadiran Tara yang melihat sayembara tersebut. Sampai akhirnya tersisa 3 orang terpilih dan menjadi pemenangnya. Mandar kemudian akan menutup sayembara dengan melemparkan sebuah tombak. Namun tiba-tiba Tara melesat di udara. Pertandingan aku tutup. Rupanya ia melihat kalung yang dipakai oleh Putri Mandar mirip kepunyaannya. Kardi pun menyerang Tara yang sudah bersiap menghadapinya. Terjadilah pertarungan sengit yang seimbang.
Mandar lalu menghentikan pertarungan keduanya dan mengangkat Tara menjadi salah satu dari centengnya. Gardi, cukup. Kalian telah menunjukkan permainan yang baik. Malam harinya, keempat pemenang sayembara ditempatkan dalam satu kamar yang sama. Di saat yang lain terlelap, diam-diam Tara menyelinap dan berniat mencari tahu kamar putrinya Mandar. Namun ia dipergoki oleh Kardi. Benar kau mencariku, Tara? Saya ingin bicara dengan Nona. Tidak. Aku tidak ingin ada ribut-ribut di sini. Tunjukkan itu pada tugasmu besok. Esokan harinya, Mandar lalu membawa para centengnya menuju ke rumah Rashid yang tanahnya sedang diincar olehnya itu. Rashid yang ditawari untuk menjual murah tanah warisannya kepada Mandar tentu saja menolaknya. Tanah ini tanah warisan Mandar. Tetap pada keputusanku semula. Benar? Kau tetap tidak mau menjual tanahmu padaku? Ya, terima kasih. Saya merasakan suatu firasat yang tidak baik seperti... Benar saja, tak lama kemudian para centeng Mandar pun berbuat keonaran dan menghabisi beberapa anak buah Rashid. Tara yang melihat kekejaman Kardi dan centeng lainnya kemudian berusaha membela keluarga Rashid. Hentikan! Aku tidak setuju kalau hal ini diteruskan. Para centeng Mandar ini pun dengan mudah menghabisi anak buah Rashid. Tara pun berduel melawan Gibar yang bersenjata rantai besi. Tara kemudian beradu tenaga dalam dengan Kardi, namun Kardi membenturkan kepalanya dan dilanjutkan dengan hantaman keras yang mengenai Tara dengan telak hingga ia terpelanting. Tinggalkan tempat ini. Para centeng Mandar tersebut kemudian pergi dan membawa kabur istri Rashid. Rashid yang melihatnya langsung mengejar dengan kudanya. Sementara itu, Tara dibawa ke kamar dan diobati oleh Sari. Bikinkan obat, cepat. Sebentar lagi juga akan sembuh. Tenanglah. Sesampainya di istana Mandar, Rashid langsung mencari tuan tanah rakus tersebut yang sedang santai melemparkan kartu-kartu reminya. Mandar nampak sedikit cuek dengan kehadiran Rashid yang menanyakan keberadaan sang istri. Mana istriku, Mandar? Rashid yang mendengar teriakan istrinya meminta Mandar untuk membebaskannya. Namun sang tuan tanah ini malah menyuruhnya untuk menteken surat tanah yang sudah dipersiapkan. Aku butuh tanahmu. Bubuhkan tanda setujumu pada lembaran itu. Rashid yang menolak mencoba melawan, namun teriakan sang istri semakin terdengar. Akhirnya dengan sangat terpaksa Rashid pun membubui tanda tangannya. Namun kemudian satu anak buah Mandar terluka. Rashid pun langsung menuju kamar di mana istrinya disekap. Betapa marahnya Rashid, istrinya dinodai lalu dihabisi. Ia pun mencoba melawan para anak buah Mandar tersebut. Sementara itu, Sari memacu kudanya untuk menyusul orang tuanya. Rashid pun nampak kewalahan dikeroyok oleh anak buah Mandar ini. Kardi dengan mudah menghantamkan pukulannya hingga membuat Rashid terkapar. Sari datang terlambat dan langsung menghampiri ayahnya itu. Sari yang mencoba melawan, namun keteteran ini akhirnya pergi menyelamatkan diri. Bagaimana dengan Tara? Tangkap dia, bawa kemari. Tara yang masih terluka dengan mudah ditangkap dan diseret ke hadapan Mandar. Kurung dia dan jangan diberi makan. Sari juga yang terluka kemudian dirawat oleh Ningsi, sahabatnya ini. Kau sahabat
Maksudku, Sari, siapa lagi yang akan menolongmu? Kulihat Tara dibawa oleh centeng-centeng si tuan tanah itu. Aku akan cari berita tentang dirinya. Namun keduanya tak menyadari bahwa anak buah Mandar sedang mengintai. Ningsih kemudian dihadang oleh para bugundal tersebut. Gadis ini pun lari menghindar, namun lagi-lagi ia dihadang dan terkepung. Melihat temannya dalam ancaman, Sari kemudian mencoba mengalihkan perhatian agar mereka mengejar dirinya. Sari berlari memasuki perkebunan karet. Para anak buah Mandar terus mengejarnya. Gadis ini pun lalu menaiki bukit curam. Sesampainya di atas, ia langsung melompat. Sari yang terluka dan sempoyongan ini lalu tak sadarkan diri. Mandar yang mendengar Sari terjun ke jurang nampak senang karena sudah tidak ada lagi ahli waris dari tanah milik Rashid tersebut. Berarti pewaris tanah itu pun sudah tidak ada lagi. Bagus. Nyatanya, Sari telah diselamatkan oleh gurunya Tara dan ia akan diturunkan ilmu olah kanuragan oleh orang tua tersebut. Besok kau harus mulai berlatih, Sari. Baik, Guru. Tara sangat memerlukan bantuanmu. Nila, anak gadis dari Mandar ini, nampak bersimpati kepada Tara yang ditawan oleh ayahnya tanpa diberi makan itu. Ia lalu meminta kepada si embok pengasuhnya untuk membawakan makanannya. Kau harus mencarikan makan untuknya. Berhari-hari dia sudah menahan lapar. Kau harus membantuku. Apa yang harus kukerjakan? Tepat tengah malam, si embok pun menyogok seorang penjaga agar ia bisa mendekati selnya Tara. Apa Nona Nila yang menyuruhnya? Saya ingin bicarakan tentang kalung yang dipakainya. Saya ingin bertemu dengan dia. Tara kemudian menunjukkan kalung yang sama kepada si embok. Si embok pun segera memberitahukan Nila mengenai kalung tersebut. Sepertinya si embok ini menyimpan suatu rahasia. Nona dan dia bersaudara. Saya yakin nanti akan kuceritakan semuanya. Di tempat lain, Sari terus dilatih olah kanuragan oleh sang guru. Jurus demi jurus ia pelajari dengan cepat dan tekun. Kardi yang menguping percakapan Nila dan si embok kemudian melaporkannya kepada Mandar. Bersaudara, mustahil. Ya, Tuan. Singkat cerita, Nila dan si embok lalu menemui Tara dengan menyatukan kalung emas mereka. Ada rahasia apa di balik kalung ini? Apa yang sebenarnya yang telah terjadi, Mak? Si embok pun menceritakan sebuah kisah yang tragis. Sesungguhnya Tara dan Nila masih satu ibu, namun beda ayah. Ibu kalian berdua sesungguhnya adalah seorang wanita yang cantik. Ayahnya Tara dulu adalah tuan tanah yang baik, namun ia dihabisi oleh Mandar yang terpikat oleh kecantikan istrinya. Sang istri lalu berusaha melarikan diri bersama Tara kecil, namun naas Tara terjatuh ke dalam jurang dan kemudian sang ibu dikawini oleh Mandar dan keluarlah Nila. Akhirnya terpaksa ibumu kawin paksaan Tuan Mandar. Beliau meninggal ketika melahirkan kau, Nona Nila. Naas si embok meregang nyawa. Mandar dan para bugundalnya pun muncul. Mengapa itu ayah lakukan? Aku sudah tahu siapa dia. Akulah pembunuh ayahnya. Mendengar pengakuan Mandar tersebut membuat Tara seakan mendapatkan kekuatan dahsyat. Nila terkena lemparan pisau ayahnya. Anak buah Mandar lalu mengejar Tara.
Para begundal ini lalu menyerang Tara secara serentak dan tak lama kemudian Sari juga muncul. Sepasang pendekar yang kini satu guru ini pun bertarung dengan sengitnya melawan para anak buah Mandar tersebut. Pertarungan terus berlanjut menjauhi istana Mandar. Satu persatu para centeng tersebut dihabisi oleh si Sari. Tara pun tak mau ketinggalan dengan menghabisi centeng bersenjata rantai ini. Kardi langsung menerjang Tara, mencecarnya dengan pukulan dan tendangan. Tara dengan jurus Raja Walinya berusaha meredam serangan Kardi dengan jurus macannya. Kardi mengerang kesakitan lalu tersungkur. Mandar terlihat muncul dari atas bukit. Sepasang pendekar Raja Wali ini pun lalu memburu dan mengejarnya. Tara dan Sari bersama-sama menerjang Mandar yang bersenjata tongkat ini. Mandar yang kehilangan tongkatnya menjadi bulan-bulanan dari Tara dan Sari. Oh, ternyata tongkatnya tak jauh jatuhnya. Mandar pun lalu mengambil pedang dari tongkat tersebut dan menyerang Tara. Sepasang pendekar ini silih berganti melesat di udara bagai seekor Raja Wali yang siap menerjang mangsanya. Cakar Raja Wali sakti mengenai Mandar dan mengakhiri hidupnya.